Selamat malam. Di era kita bingung atau sibuk dengan menghadapi kemelut dan banyak persoalan COVID-19, mana ada untung? Ada fakultas kedokteran, ada rumah sakit umum pusat pendidikan yang terakreditasi internasional dan juga memiliki semua persyaratan-persyaratan lainnya. Tapi yang paling penting di sini adalah bahwa di sini selain spesialisasi banyak, juga mahasiswanya banyak. Nah, mahasiswa yang punya kaitannya dengan kesehatan itu adalah udah pasti mahasiswa kedokteran, mahasiswa keperawatan, kemudian dokter gigi, kemudian public health, SKM, dan juga kepada yang lain yang berminat untuk mengembangkan kesehatan dengan arti bukan cuma apa yang kita dapatkan, tapi kita punya prinsip yang paling penting, success before 30. Saya lahir di zaman kolonial Belanda, Jepang, dan semua. Falsafah yang ada pada kita yaitu het leven, hidup, mulai 40 tahun. Sekarang nggak bisa. Nah, kemudian di akhir abad lalu, permulaan abad ini, teori yang sangat menggugah employment yaitu kuadran 4 Kiyosaki. Nah, di sini kaitannya terutama dengan produk-produk kesehatan, terutama herbal. Herbal itu bukan barang biasa, ya, dan bukan barang yang orang bilang semua orang boleh pakai seenaknya. Herbal itu obat, hanya dia punya background terutama dari bahan-bahan alamiah. Dan kita tahu sendiri, sampai dengan kira-kira tahun 70-an abad lalu, kita sangat cenderung untuk menggunakan sebanyak mungkin bahan-bahan kimia. Dan akibatnya banyak efek samping. Contoh ya, steroid, obat antiinflamasi yang dianggap dewa pada tahun 40-an, 450. Belum 5 tahun dia beredar, semua sudah mulai wanti-wanti, hati-hati. Dia berbahaya karena antiinflamasi ini mempunyai efek samping yang banyak hal merugikan terutama kesehatan, terutama ginjal, mah, ya, lambung, alat-alat lain organ tubuh, dan memicu terjadi infeksi kalau pemakaian tidak betul. Saya berpegang pada apa yang Profesor Yuki Niwa, seorang pakar herbal Jepang, orang mikrobiolog, mengatakan drugs create death. Yang dimaksud dengan drug creates death adalah bahan-bahan kimia terutama. Saya mengikuti banyak pertumbuhan obat-obat kimia yang hebat, tapi banyak pun sudah ditarik, sudah diganti dan tidak boleh dipakai lagi. Tapi baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak mahasiswa yang terlibat dengan pengobatan, kesehatan dan sebagainya, sadarilah bahwa era Anda sudah merupakan era yang sangat komunikatif. Dan kita harus tahu, bukan hanya obat-obat kimia. Memang antibiotika telah berkembang pesat. Tapi harus kita tahu juga banyak obat-obat tidak mempan untuk virus. Dan kita tahu virus ini merupakan problematika kita hadapi di tahun-tahun mendatang tentang kesehatan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya rasa prinsip herbal ini penting kita tahu. Dan herbal itu bukan cuma sembarang herbal. Indonesia adalah negara yang paling banyak memiliki bahan-bahan alamiah yang tidak digali oleh kita ke orang lain. Contoh aja sekarang, daun kelor atau moringa itu menjadi objek ekspor yang sangat bagus, tapi kita nggak sadar masih banyak yang lain lagi. Nah, pada Anda yang berminat nanti untuk tahu ini, boleh kapan-kapan kalau sebentar sudah tenang kita diskusikan. Dan kalau Anda punya waktu,
Saya mau ajak Anda terlibat, terutama hal-hal yang sangat penting untuk kesehatan di era yang saya katakan digital. Ya, di era digital ini penting sekali, karena era digital ini adalah era yang menghadap depan tanggung jawab kita untuk maju. Pertama, yang paling Anda harus kuasai itu antioksidan. Apa itu? Bagaimana itu? Dan bagaimana menghitung itu? Dan antioksidan itu bukan cuma orang bilang, oh kulit manggis ini, tidak. Banyak yang bagus dan terbukti penduduk-penduduk tidak tertentu, misalnya di Himalaya, dia tuh sehat walafiat karena ada buah yang namanya goji berry yang antioksidannya cukup tinggi. Orang di Lokan, Cina Selatan, petani, segar-segar bugar karena ada buah yang seperti apel, lohanku. Orang-orang di daerah Amazon, saya berani pastikan kalau saya dan Anda ke Amazon, syukur-syukur bisa 2 minggu, kalau enggak sudah pulang nama. Tapi mereka yang di sana bisa bergulut dengan segala macam penyakit tetap sehat. Karena apa? Ternyata mereka punya acai berry di sana. Acai berry itu semacam buah kecil dan dia punya antioksidan tinggi sekali. Nah, kemajuan teknologi kedokteran dengan sentuhan-sentuhan yang modern membuat herbal itu sangat berguna. Jangan pandang enteng. Minahasa dulu sudah terkenal dulu, cuma orang sudah lupa. Liong Yu Jempol, Pinaraci, ya, Mayana, Inggu, banyak. Cuma sayangnya orang tuh lebih suka pakai Panadol, paracetamol, amoxicillin yang kadang-kadang mencelakakan. Apalagi di sini banyak orang goat yang nama bagusnya Supi, bukan Supi deh, Supi. Orang di Minahasa atau orang Indonesia Timur umumnya di atas 35 tahun 70%, 60% itu adalah teman-teman satu gerombolan pada apa yang kita katakan gout, ya, Supi atau artritis yang tidak menyenangkan. Dan orang tuh merasa obat-obat kimia yang mereka pakai itu aman, tapi dia lupa pemakaian tidak teratur. Ginjal. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan ulas tentang antioksidan, terutama yang molecular activated, yang tinggi oratnya, dan terutama yang dari Spanyol, dari katalis Spanyol. Kemudian obat-obat yang herbal yang bagus yang dipasarkan antara oleh CNI dan Kansen Kenko dan banyak yang lain. Dan ada juga yang dipasarkan oleh Maxi Yang, Maxi Squah, bagus sekali. Tapi akhir-akhir ini ada yang lebih hebat, PLM. PLM itu sebenarnya dari pohon yang pada waktu Nabi Nuh membuat bahtera, yang sekarang ternyata itu memiliki banyak probiotik, antibiotik di situ, antioksidan, anti yang lainnya yang perlu untuk kesehatan, ya, anti inflamasi, dan ternyata banyak hal yang bagus. Nah, orang bisa berjalan. Saya punya beberapa bukti yang saya sampai katakan, is this true or not as a medical doctor. Pada waktu saya diinformasikan oleh beberapa kenalan saya, karena mereka tahu saya punya perhatian untuk yang herbal, dan dokter coba. Cukup lama, hampir 6 bulan saya mencoba-coba, saya dapat bagaimana saya harus gunakan itu. Sehingga kalau pasien datang pada saya, oh mau ambil herbal, tunggu dulu, saya mesti terangkan. Jangan Anda pikir herbal itu semua orang bisa minum. Nah, kebetulan obat ini bagus sekali untuk stroke, untuk kolesterol, untuk diabetes, untuk gagal ginjal, untuk alergi, dan banyak hal. Sampai saya sendiri merasa, is this true or not? But it happened. Contoh, saya punya seorang mandor di kebun, kebetulan masih keluarga. Sudah hampir 4 minggu dia tidak bisa jalan. Sampai di rumah sakit Profesor R.D. Kando Malayang, dia kita refer untuk perawatan. Tapi karena penuh, dia harus tinggal di luar. Nah, saya kasih obat ini, PLM Cypress dan
My Cypress. Besok paginya dia bilang sudah nak usah masuk rumah sakit je Prof. Tasu boleh berjalan, tasu mau pulang ke Bong. Ada seorang ibu lagi, dia begitu, dia minta obat, saya bilang saya nggak mau, periksa darah, tapi dia mesti ke laboratorium, minum aja obat ini, dan kalau besok dia boleh berjalan, dan berjalan, betul. Dia bukan cuma ke laboratorium, ke praktek saya pakai tongkat, dia bilang saya pakai tongkat cuma menjaga keseimbangan, saya udah bisa jalan. Banyak voucher yang lain saya dapatkan, dan memang dalam banyak aspek tentunya ada respons pribadi juga. Ya, ada seorang dokter, saya sebut namanya, dia malu mau pakai, ternyata dia ada HNP, tapi setelah dikasih obat itu, dia bilang sama yang mendistribusikan itu, obat apa itu? Baru dia ngaku, kita sakit punggung sebaik. Believe it or not. Nah ini kalau mahasiswa kedokteran, mahasiswa perawatan, mahasiswa FKM tidak mau mengerti ini, ya salah sendiri. Menjadi dokter seperti saya, pas tamat ada pekerjaan, sekarang tunggu dulu, mesti diuji dan sebagainya, dan banyak hal. Nah insya Allah kalau Anda memang setuju, Anda boleh tidak setuju. Kalau pada waktu saya mengajukan jeruk nipis, orang bilang nggak betul, banyak spesialis bilang nggak betul, tapi faktanya masyarakat banyak pakai woku belangang dan sebagainya, itu banyak. Nah inilah tantangan kita ke depan, dan insya Allah terutama mahasiswa kedokteran, kalau Anda sudah kuliah nanti jangan bodoh. Saya orang utang, saya umur 15 tahun sampai 20 tahun ada di rimba. Saya bisa sehat karena saya banyak menggunakan bahan-bahan herbal, malaria dan sebagainya. Dan banyak hal yang saya dapatkan. Ternyata di alam banyak, tapi apalagi sekarang dengan sentuhan teknologi molecular activated dan banyak hal, moringa sekarang menjadi komoditi ekspor yang sangat mahal. Coba orang lebih suka pakai paracetamol, dia reklame anti nyeri, paracetamol sama sekali tidak menguntungkan. Tapi kalau produk-produk ini Anda pakai, Anda tahu, bahkan secara ilmiah sudah mulai meneliti. Saya dapat informasi terakhir untuk PLM Cypress dan My Cypress itu sangat bagus untuk mencegah, memberikan daya tahan tubuh yang bagus di era COVID. Dan ada beberapa yang sudah sembuh, cuma penemunya, perusahaannya belum berani gegabah mengatakan, karena ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus dipenuhi. Tapi yang jelas mereka-mereka yang pakai itu tertolong dari musibah yang tidak menyenangkan. Nah inilah sementara. Selamat malam, buka wawasan, IT harus bagus, communication harus tinggi, proaktif, stay at home, dan jangan malas. Kalau bilang tinggal di rumah terus tidur, kau pulang kobong, mak kobong you know, kalau nak mau. Nah, tarakan kalau Anda mau pegang pacul, belas tangan. Dokter itu harus sangat produktif, dan kita lihat bagaimana Cina hebat sekarang. Kita tiru mereka, dan mereka itu manusia seperti kita. Cuma satu, maaf aja generasi kita di Indonesia, terutama di Sulawesi Utara, jangan tersinggung kalau saya katakan malas-malas.com, nanti-nanti.com, pinjam-pinjam.com. Nah itu yang mesti dihilangkan, penuh inisiatif. Selamat malam, shalom.